Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Nihility Devouring Flame. Xiao Yan memberi kepala aula jiwa, yang mengambang di langit di atas, pandangan yang dalam. Kedua tangannya tampak seperti bunga teratai saat menari dan membentuk banyak bayangan. Mengikuti segel tangan ini, kumpulan api merah muda di atas kepalanya mengeluarkan suara swoosh saat melesat ke langit. Akhirnya, itu dengan cepat bergoyang di depan banyak pasang mata. Suhu yang menakutkan secara bertahap dipancarkan sementara nyala api merah muda bergoyang. Ini menyebabkan seluruh dunia terasa seperti kapal uap. Pegunungan di pegunungan jatuh sesekali akan terbakar, menyebabkan asap tebal membubung ke langit. Douki dari beberapa individu yang lebih lemah menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selain itu, beberapa dari mereka yang mengalami fluktuasi emosional yang intens terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka secara bertahap menjadi lebih hangat. The Purifying Demonic Lotus Flame memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Penemuan ini membuat takut banyak orang untuk menarik diri. Hanya setelah mereka keluar dari batas pegunungan barulah mereka merasakan sakit yang membakar di hati mereka melemah. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Sungguh layak menjadi pemurni api teratai setan dengan menjadi yang menakutkan ini, para tetua agung dari beberapa sekte di sekitar gunung mengungkapkan wajah hikmat dan iri. Jika seseorang harus melawan seseorang yang memiliki api surgawi semacam ini, seseorang harus memecah perhatiannya untuk menahan suhu tinggi api bahkan sebelum pertarungan dimulai. Suhu yang menakutkan ini bahkan bisa dengan mudah membakar Douki. Xiao Yan akhirnya berencana menggunakan api lotus pemurnian iblis. Pak Tua Hun Mo menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Bahkan dia akan merasa sedikit merepotkan untuk berurusan dengan api teratai setan yang memurnikan. Meskipun kepala aula jiwa memiliki level lebih tinggi dari Xiao Yan, bukan tidak mungkin dia kalah jika dia ceroboh. Anak kecil ini benar-benar orang yang diberkati dengan keberuntungan. Saya pernah mencoba untuk mendapatkan api lotus pemurni iblis ini saat itu, tetapi saya akhirnya kembali dengan kegagalan. Tanpa diduga, dia mampu menaklukkan nyala api dengan kekuatannya. Hun Qian Mo menghela nafas sebelum dia segera tertawa. Namun, bahkan jika bocah ini benar-benar menggunakan api teratai setan yang memurnikan, dia masih tidak akan merasa mudah untuk mengalahkan Hun Misheng. Kepala aula jiwa memfokuskan matanya pada kumpulan api merah muda yang berputar saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi dengan ekspresi muram. Di atas kesungguhan ini, ada juga panas yang tidak biasa melonjak di dalam diri mereka. Api merah muda secara bertahap membentuk pelat api merah muda di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Tepi pelat api terdiri dari simbol api yang aneh. Jika seseorang memeriksa simbol-simbol ini, orang akan dapat mengatakan bahwa simbol-simbol ini adalah 6 jenis api surgawi yang telah disempurnakan Xiao Yan. Di tengah 6 jenis api surgawi ini, yang merupakan tengah pelat api, nyala api merah muda seperti kristal bergoyang bersama angin. Reinkarnasi Buddha yang marah. Mata Xiao Yan mengeras setelah pelat api terbentuk. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar. Bas-bas! Pelat api merah muda di langit memancarkan gelombang suara berdengung setelah teriakan Xiao Yan terdengar. Pelat api kemudian mengeluarkan suara retak saat berputar perlahan. Selagi berputar, kristal api merah muda yang diposisikan di tengah pelat api mengeluarkan suara, embusan, saat itu tiba-tiba menembakkan pilar api setebal lengan. Api merah muda itu hanya setebal lengan, tapi itu membengkak dengan angin saat itu melesat ke depan sebelum tumbuh ratusan kaki dalam ukuran angin.
Ci! Api merah muda baru saja terbentuk saat melesat ke arah gunung di bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah bersentuhan, gunung itu secara aneh menghilang di depan banyak pasang mata seolah-olah itu terbuat dari es. Hanya lubang seluas 1000 kaki yang tertinggal. Lubang besar itu tampak tak berdasar. Sekilas, seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Pergilah! Segel tangan Xiao Yan berubah. Sebuah jari tiba-tiba menunjuk ke arah kepala aula jiwa di langit, dan plat api dengan cepat naik. Pilar api merah muda itu memotong tanah, membentuk selokan sedalam 10.000 kaki di depan banyak mata yang terpana. Tampaknya semua benda yang disentuh sinar api tampaknya telah berubah menjadi apa-apa. Ci! Sinar api bergerak dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan secepat kilat. Orang biasa hanya bisa mendeteksi kilatan cahaya sebelum sinar api merah muda yang aneh itu mengunci kepala aula jiwa, yang baru saja akan mundur. Cici! Setelah dikelilingi oleh sinar api merah muda, Doki yang agung di sekitar kepala aula jiwa mulai dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun Doki terus melonjak keluar dari kepala tubuh Hall of Souls, itu tidak mampu mengejar kecepatan di mana Doki mencair. Kekuatan reinkarnasi Angry Buddha saat ini telah menjadi luar biasa dengan penguatan api yang baru terbentuk. Jika seorang elit biasa Do Sheng dikelilingi oleh sinar cahaya ini, ahli biasa itu kemungkinan akan dapat bertahan selama setengah menit atau lebih sebelum Doki mereka benar-benar meleleh. Pada saat itu, bahkan jiwa seseorang akan musnah oleh pancaran api. Ekspresi para ahli di langit berubah ketika mereka melihat kepala Doki dari Hall of Souls dengan cepat menghilang. Mata mereka sedikit ngeri ketika mereka menoleh ke belakang ke piring api yang berputar di langit. Mereka bisa mendeteksi aura yang sangat padat dan berbahaya yang terpancar dari pancaran api. Kepala aula jiwa tidak akan bisa bertahan lama jika ini terus berlanjut. Semua orang saling memandang saat pikiran ini melintas di hati mereka. Setelah Doki di dalam kepala Hall of Souls benar-benar kelelahan, dia akan dikalahkan. Pengendalian reinkarnasi. Xiao Yan menatap kepala aula jiwa di langit, yang dengan paksa menahan sinar api. Matanya berubah sedikit dingin saat tangannya sekali lagi membentuk segel yang berbeda. Mengikuti perubahan segel ini, nyala api reinkarnasi tiba-tiba mulai berputar ke arah sebaliknya dengan kecepatan cepat. Bas-bas! Sinar api setinggi 100 kaki tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat setelah pelat api reinkarnasi mulai berputar ke arah sebaliknya. Dalam sekejap mata, ukurannya telah menyusut hingga puluhan kaki, tetapi tidak berhenti di situ. Itu terus menyusut dengan liar. Mengikuti penyusutan sinar api yang cepat ini, semua orang bisa merasakan energi pemusnahan sedang dikumpulkan. Ini buruk. Ekspresi Pak Tua Hun Mo segera berubah setelah merasakan energi ini. Bahkan jantungnya mulai berdebar saat pancaran api menyusut seukuran ibu jari. Pengekangan reinkarnasi jatuh. Kilatan dingin tiba-tiba melonjak di mata Xiao Yan setelah sinar api menjadi seukuran ibu jari. Sinar itu mengunci dahi kepala Hall of Souls saat Xiao Yan tiba-tiba berteriak. Suos! Plat api reinkarnasi di langit bergetar setelah teriakan ini dibuat. Secara bertahap runtuh saat lampu merah melintas di atas langit. Sinar api seukuran ibu jari itu dengan kejam menghantam kepala Hall of Souls dengan kekuatan penghancur. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Gelombang api menakutkan yang diciptakan oleh sinar menyebabkan beberapa elit Do Sheng buru-buru mundur dengan ekspresi berbeda. Mereka takut bahkan mengambil risiko untuk bersentuhan dengannya. Ini telah menyerang. Yao Lao dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan saat melihat balok itu mendarat.
Bahkan kepala aula jiwa kemungkinan akan menderita setelah diserang oleh serangan yang begitu kuat. Nenek moyang Menara Pil juga mengunci matanya di tempat api merah muda meledak, tetapi alisnya sedikit merajut. Apakah pemenangnya sudah ditentukan? Mata dari seluruh penjuru gunung itu melihat ke langit. Beberapa percakapan muncul secara bergelombang. Serangan Xiao yang sebelumnya terlalu kuat. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bukan tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Hall of Souls benar-benar sunyi. Mereka tidak menyangka kepala aula jiwa tidak memiliki kemampuan untuk membalas dalam pertarungan ini. Hun Qian Mo memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia hanya tertawa setelah mendengar percakapan dari orang lain. Xiao Yan melayang di langit. Udara yang sangat panas keluar dari mulutnya. Matanya terfokus pada titik di mana api merah muda itu menyebar. Meskipun dia cukup percaya diri dengan serangannya, dia merasa bahwa kepala aula jiwa tidak akan mudah dikalahkan karena alasan yang tidak diketahui. Engah! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari area di mana api merah muda menyebar. Dia memang tidak mati, ekspresi Xiao yang tidak senang mendengar suara kecil ini. Kehati-hatian di hatinya meningkat. Wu. Segera setelah Xiao Yan menyuarakan pikirannya, sosok hitam samar-samar terbentuk di tengah nyala api merah muda yang menyebar. Kekuatan hisap yang sangat aneh tiba-tiba menyapu ke segala arah saat muncul. Api merah muda, yang telah menyebar, telah disedot kembali. Akhirnya, api merah muda menerpa tubuh orang yang perlahan berjalan keluar dari api di depan banyak mata. Mata ini semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah menyerap api lotus pemurnian iblis ke dalam tubuhnya? Apakah dia mencoba bunuh diri? Tindakan sosok hitam itu segera menimbulkan keributan. Jelas, semua orang merasa tidak percaya karena apa yang dia lakukan. Dia sebenarnya tidak terluka. Mata Xiao yang sedikit tertegun saat mereka memindai kepala aula jiwa saat dia perlahan keluar dari nyala api. Xiao yang merasa tidak percaya. Rasa dari Purifying Demonic Lotus Flame memang enak. Namun, sayangnya itu bukan esensi nyala. Saya benar-benar ingin merasakan esensi dari Purifying Demonic Flame. Kepala aula jiwa berdiri di langit. Dia menampar mulutnya dan senyum yang tidak biasa terlihat di wajahnya. Dia menatap Xiao Yan yang mengerutkan kening. Api hitam aneh dengan kekuatan melahap yang tidak biasa hadir di matanya. Jejaknya merembes keluar dan energi yang mengelilinginya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya. Setelah itu benar-benar dilahap oleh kekuatan yang tidak biasa. Apakah kamu merasa bingung? Kepala Hall of Souls tertawa pelan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi aneh. Anda memiliki api lotus pemurnian iblis sementara kepala ini memiliki api surgawi yang bahkan lebih kuat dari itu. Kepala Hall of Souls perlahan mengulurkan tangannya. Sekelompok api hitam yang tidak biasa tiba-tiba muncul. Api hitam bergejolak dan samar-samar membentuk wajah manusia. Gelombang kekuatan yang melahap meletus dari mulut wajah manusia itu. Mata Xiao yang tiba-tiba menyempit menjadi seukuran lubang jarum saat api hitam dengan wajah manusia muncul. Yang kedua di peringkat api surgawi. Nihility Devouring Flame. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.